Assalamualaikum, halo kalian, selamat datang. Masih dengan Ucup ya. Kali ini gua masuk ke segmen home decor. Di sini gua akan memberikan tips dan trik seputar dekorasi rumah. Ini juga adalah salah satunya di Undawn yang paling banyak gua temukan mungkin kesulitan atau rintangan dari kita yang emang setelah bikin rumah kadang pusing bikin taman. Nah, itu dia. Ini juga salah satu yang di request juga oleh teman-teman kita yang mungkin bisa jadi ya hal perlulah ya untuk mendukung rumah ini. Jadi ini adalah segmen khusus yang akhirnya kesampaian juga tentang semua guide taman yang gua ketahui yang ingin gua share ke kalian. Nah, kita mulai aja ya. Semoga ini bisa membantu kalian hingga ke depannya. Oke? Cuman sebelum lanjut, jadi ini berdasarkan apa yang gua lihat, gua akan membagi video ini menjadi 4. Pertama ada ketentuan dasar, lalu ada tips, lalu ada prakteknya nanti, hingga nanti yang terakhir adalah contohnya. Jadi supaya tidak mengawang-awang kalian nanti memikirkan gimana sih apa yang gua jelaskan, jadi setidaknya gua bagi-bagi dulu. Pertama gua ada ketentuan dasar, setidaknya ini yang gua perhatikan selama ini di game Undawn ya. Pertama support. Jadi kalau di Undawn, taman yang ada di depan rumah kita itu adalah pendukung rumah kita sendiri, alias tidak bisa berdiri sendiri. Karena memang taman yang di Undawn itu sendiri, itu terbatas, sangat terbatas sekali. Dan emang dia tidak besar, walaupun ukurannya segini, karena ditimpa oleh farm, dan satu lagi di bagian kanan. Nah itu seperti rumah pohon atau nanti model yang lain. Jadi intinya itu terbatas banget, karena juga materialnya harus dibagi dengan rumah, jadi harus pandai-pandai kalian untuk mengalokasikan wilayahnya. Kedua adalah dia sebagai material atau model yang terbatas. Dengan gua maksudkan, kalian kalau bikin taman, itu nggak bisa full karena tidak bisa dipasang dinding, lantai juga hanya sebatas lantai bata atau rumput kayak gini. Bahkan kalian tidak bisa membuat pondok di sini kan, karena ya itu tadi materialnya terbatas. Dan kalau bisa dibilang bahan-bahannya juga nggak seberapa. Kalaupun kalian misalnya nih contoh ada mau beli sesuatu, kan kalau di mall nanti ada homestay. Nah di situ kan ada beberapa menu yang emang dikhususkan untuk taman. Nah itu tuh juga terbatas kan. Kebanyakan rata-rata ya hanya sekedar tanaman. Kalaupun nanti kalian bisa tambahkan ya hanya sekedar lampu atau tempat duduk dan segala macam. Nah itu yang maksud gua terbatas. Dan yang terakhir adalah akan ada update berkala. Dengan kata lain, kalau kalian lihat, ini rumah atau wilayah kalian selama ini, nanti akan ada di update 65-70, kurang lebih ya. Di bagian kanan akan berubah menjadi garasi mobil. Nah, mobil atau kendaraan kita akan dipajang di sini, dan di sebelah kiri kita, farmnya akan berbentuk lain. Entahlah seperti apa, gue hanya melihat sekilas sepintas aja untuk update nantinya. Jadi, rumah kita yang membuat ini semua akan berubah-berubah, termasuk taman. Jadi taman kita tuh nanti akan disesuaikan sama rumahnya, tergantung modelnya rumah kita, tergantung apa yang ada update-nya nanti. Nah, jadi sebisa mungkin cek secara berkala, kalaupun misalnya kalian punya taman, disesuaikan dengan rumahnya cocok atau enggak, nah tinggal diperbaiki aja. Nah, sebenarnya ketentuan atau teori ini hanya sekedar menurut gua yang emang sebagai acuan pedoman. Jadi, kalaupun nanti kita misalnya membuat taman, sebisa mungkin jangan melenceng. Oke, lalu balik ke nomor 2 yaitu tips. Jadi gua udah menyusun beberapa tips buat kalian dalam membuat taman di depan rumah ini. Yang pertama, gua mulai dari yang paling gampang dulu aja ya. Di samping rumah ini, kalau gua boleh kasih saran, itu hanyalah sekedar opsional dan tidak bisa dipakai sebagai taman inti. Jadi ini bisa kalian gunakan sebagai gudang atau perpanjangan rumah kalian. Gudang dalam arti kata, kalaupun kalian misalnya kayak punya beruang, itu kan gede banget tuh kan. Terus kalian punya pohon-pohon yang emang warna-warni banget, yang kayaknya nggak cocok nih. Nah itu bisa ditaruh di samping. Nanti gimana cara menutupnya? Nah ini dia ya, dinding latar belakang antik bergaya Inggris. Nanti kalian tinggal pergi aja ke workbench yang konstruksi di wilayah interior, di bagian interior. Nah ini bisa dipasang di luar. Artinya ya salah satu benda material yang besar berupa dinding yang bisa satu-satunya diletakin di taman. Berikutnya ada 4 bagian rumah. Jadi 4 bagian wilayah lah intinya ya. Pertama, kalaupun nanti kalian ingin membuat rumah, nah ada 4 bagian inti di satu wilayah rumah. Pertama rumah itu sendiri, kedua ada farm, ketiga ada garasi, ya kita anggap aja rumah pohon itu jadi garasi, dan terakhir gerbang yang ini. Nah, keempat-empat ini harus bisa terhubung secara bagus, secara apik.
bagaimanapun caranya kalian saat membuat rumah. Jadi bukan suatu kesatuan yang memang berdiri sendiri, tapi bisa menyatu saat kalian nanti membuat taman. Nah, saat membuat taman itu ada beberapa yang gua sarankan. Pertama itu antara penghubung pintu dan gerbang. Jadi pintu rumah, kalau kalian misalnya bikin di bagian tengah dan dihubungkan dengan gerbang, seperti yang kalian lihat di belakang, nah itu bisa dihubungkan satu kesatuan, nanti sisanya kalian bebas ngelakuin apa aja. Jadi nanti si tamu atau teman kalian akan terhubung langsung dengan jalan yang kalian buat. Nah, salah satunya yang ini. Jadi gua udah membuat coret-coretannya. Untuk penghubung pintu dan gerbang, itu kalian bisa bikin dua jenis. Pertama ada dua jalur seperti ini. Nah, kiri dan kanan, atau satu jalur seperti ini. Nah, jadi kalaupun nanti kalian punya gerbang di sini, terus pintu di ini anggapan di tengah ya. Jadi gua kan nggak ada media lagi nih. Anggapan nanti di bagian sini pintu tengah rumah contohnya. Nah, bisa dijadiin satu jalur, langsung menghubungkan pintu dan gerbang. Nah, kayak gitu. Atau bisa dipecah jadi dua. Nah, kayak gini. Ini alasannya gua memilih karena beberapa taman yang ada di real life, rata-rata kayak gini juga bentuknya. Itu hanya sekedar kreasinya, tapi secara nggak langsung memperlihatkan gimana kayak kita pintu masuk, pintu keluar, kayak gini. Contohnya ini masuk, ini keluar, nah, ataupun sebaliknya. Dan juga seperti ini, pintu masuk dan pintu keluar di satu jalur, gitu ya. Nanti contohnya ada. Lalu ada namanya penghubung antara pintu dengan tiga sisi. Berarti antara pintu rumah, terus antara farm, terus garasi, sama gerbang, itu terhubung semuanya. Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Itu dengan pola melingkar. Jadi nanti ini kayak kotak, itu dibikin lingkar kotak besar. Itu biasanya sudah pernah beberapa teman kita membuat. Jadi antara contohnya pintu bagian gerbang farm, terus dihubungkan memakai garis dengan pintu bagian rumah, lalu dihubungkan lagi dengan mungkin kalian kalaupun nggak ada garasi atau mungkin kalian bikin sesuatu hal di sini yang ada gerbangnya, hubungkan. Terus dihubungkan ke bagian gerbang. Intinya gitu. Jadi di tengah-tengahnya akan berbentuk kotak kosong. Nanti kalian bisa isi apa aja. Nah, jadi kayak emang model square, kotak kayak gini. Kotak yang tempat gua berdiri, cuman persegi yang lebih besar. Gitu ya. Nah, bisa juga nanti kalian bikin ini dengan tanda plus sign. Atau alias dengan membuat suatu model di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya penghubungnya, ini kan masih belum praktek ya, nanti prakteknya. Jadi kayak ini, terus dikasih jalur ke tempat gua berdiri, yang pintu rumah juga sama, yang kanan juga sama, yang gerbang juga sama. Kayak plus sign, tanda tambah. Nah, jadi kiri, kanan, atas, bawah bertemu di satu tengah, satu sisi. Nah, jadi nanti kalian bisa ngasih kreasinya di bagian kayak tenggara, barat daya, barat laut, nah kayak gitu-gitu. Nah, itu tandanya bisa kalian kreasikan. Lalu ada random. Jadi random itu dalam arti tidak ada model kayak gini, jadi hanya full sekedar taman warna hijau. Nah, jadi nanti mau dari setelah gerbang mau ke farm, boleh. Jadi tidak berpatokan pada pijakan yang ini. Mau kemana aja boleh. Nah, itu salah satunya random. Nah, random itu bebaskan wilayahnya. Nah, atau mungkin bisa kita buat model lepas. Dalam artian, kalau misalnya kalian nanti bikin rerumputan, nanti kalian kasih gerbang farmnya di sini, ya udah batasnya sampai sini. Nanti orang mau aksesnya lewat mana, nah tahu-tahu masuk sini. Nah, gitu juga sama. Kalau ke rumah, kalian mungkin ngasih gerbang depan rumahnya sampai sini depannya. Nah, nanti dimasukin pakai tanaman atau wilayah awalnya lewat pakai apa, nah itu terserah. Nah, berikutnya ada tips dari gua juga sama. Pertama, jangan pernah pasang pohon depan rumah. Terus, tinggikan rumah jika memang kalian pengen letakin pohon di depan. Nah, kalau misalnya kalian kayak gua nih ya, rumah sekarang nih. Kalau misalnya kalian tetap bersih kepengen banget bikin pohon, tinggiin agak 2 tingkat, minimal 1,5 tingkat deh. Jadi kelihatan rumah kalian. Pas kalian nanti misalnya ngeletakin pohon, nggak percuma misalnya kalian bikin pintu bagus di depan, tahu-tahu ketutup sama pohon, sayang kan? Rumahnya nggak kelihatan, gitu. Ditinggiin. Lalu gue sarankan untuk membuat atau memilih ketinggian tanaman itu minimal setengah dari dinding rumah. Yaitu ini, kayak gini, pohon ini, atau misalnya kayak model-model tanaman ini. Nah, itu tuh istilahnya nggak bisa atau jangan sampai lebih dari 1 dinding rumah atau bahkan setengah. Karena dia prinsipnya sebagai taman, jadi dia tuh lebih pipih, lebih ke bawah, bukan lebih tinggi ke atas. Nah, karena dia hanya sebagai support atau pelengkapnya, jadi dia kayaknya tidak boleh lebih luas dari rumah. Nah, itu oke. Warnanya setidaknya harus sepadan. Kadang ada pohon, jadi contoh nih, gua ada bagian tanaman yang emang warnanya agak kurang. Nih, misalnya ini tanaman warna merah,
ini ada tanaman warna hijau. Nah, nanti ada lagi tanaman warna putih, terus yang bunga sakura dan lain-lain. Apakah cocok sama rumahnya? Dilihat lagi. Kalau misalnya rumahnya dominan warnanya terang, ya ambilnya warna terang. Kalau misalnya warnanya nggak ngejreng, kayak nggak harus ada warna pink atau merah, jangan dipakai. Nah, contohnya kayak gua kan pakai ala-ala pedesaan, yang emang mungkin di desa ada yang warna-warna seperti ini. Tanaman yang berguguran dengan model dinding itu sama, masih satu jalur, masih serangkai si warnanya. Jadi nggak apa-apa pakai. Terus tahu-tahu gue tibanya pakai sakura di sini, nggak akan cocok. Nggak akan cocok kalau gue pakai sakura di sini, nah, karena bukan konsep rumahnya dan warnanya juga nggak cocok. Nah itu juga ya. Terus modelnya juga, model dan bentuknya itu kalau bisa serumpun dan kalau bisa itu juga yang dibeli. Kalau misalnya kalian mau bikin rumah terus mau ngelola tamannya yang kalau bisa dibikin kayak gini aja modelnya. Tuh misalnya tanaman ini kalian beli banyakin, terus pohon kayak gitu beli banyakin, udah. Jadi selaras, akan nanti kelihatan rumah kalian tuh cantik, bagus dengan digabungkan model-model bunga yang sama. Nah nanti itu bakal nanti gua kasih contoh. Dan yang terakhir nih ya, sesuaikan karakter rumah dengan taman. Ya ini bener banget, rumahnya istana, nah depan tamannya sawah, nah itu salah. Atau depan kayak gini nih, kayak gua nih, rumahnya tipikal rumah tradisional, depannya ala rumah-rumah royal, rumah-rumah elegan kayak gitu, enggak cocok, itu beda lagi. Jangan sampai, jadi disesuaikan. Contoh kalau misalnya rumah gua yang standar kayak gini, rumah yang tradisional, lah depannya tuh dikasih kayak ya udah tempat duduk santai, terus bunga-bunga kecil gitu, dibikin random aja, ala-ala emang seperti desanya kayak mana, udah gitu aja cukup. Nanti menyesuaikan, oh ada farm nih, karena mungkin di pedesaan, nah lebih tekankan farmnya gitu. Bikin di sini taman lagi apa gitu nanti dibikin samping farmnya. Nah yang di sini nanti dibiarkan aja kosong, nggak apa-apa. Nanti tinggal dikasih pohon. Kalaupun misalnya kalian mau taruh pohon, taruh di tepi-tepi. Saja di sini, nih kayak gini, di sini gitu, di sini. Jangan di tengah, di sini, dan diberi jarak sedikit. Nah gitu ya. Udah kayak gitu aja. Nanti tinggal kasih bunga yang kecil-kecil. Nah, berikutnya prakteknya. Nah, di prakteknya akan gua gabungkan dengan contohnya biar nggak pusing. Jadi, kita akan balik ke yang pertama. Jadi, gua di sini akan menyarankan beberapa model taman yang setidaknya nanti sekaligus gua akan perlihatkan ke kalian, sekaligus gua coba. Yang pertama yang ini dulu ya. Oke, ini yang pertama ya. Jadi, inti poin dari ketentuan awal sama beberapa tipsnya itu terletak ada di 4 poin kedua. Jadi istilahnya penghubung antara bagian pintu, bagian farm, bagian garase, sama bagian gerbang. Nah kebetulan yang pertama, contoh pertama ini gua ngambil contoh yang untuk wilayah random atau bebas. Dalam arti gua tidak mementingkan terlalu bagian garase. Nah ini nanti yang akan jadi garase nih. Jadi pun kalau misalnya kalian bikin taman, nanti kalian update lagi model tamannya. Karena di bagian garase itu akan ada jalur. Nah, setidaknya jalur itu yang kalau bisa kita hubungkan entah ke bagian rumah, entah ke bagian depan gerbang. Nah, ini karena di bagian random untuk poin ketiga ya. Jadi peletakannya tidak harus melulu di tengah, di samping, di kiri. Karena gua ngeletakinya pas aja di depan. Nah, model randomnya itu kayak gini. Jadi gua meletakkan sesuai dengan awal masuk gerbang rumah. Karena kebetulan gerbang rumah gua di samping. Ini kan model blueprint gua yang lama kan. Nah, di samping. Jadi gimana pun orang nanti akan masuk di samping. Jadi gua bikin arah jalurnya dari bagian depan rumah ke bagian depan gerbang. Nah, pasti nanti ada lekukan melingkar. Nah, cuman nanti dari jarak itu, nah gua memberikan space besar dan akhirnya gua bikin seperti ini. Kalian lihat ini contoh aja ya. Contoh bagian taman yang gua desain tidak lebih tinggi dari rumah gua. Satu, pohonnya boleh diletakkan, tapi gua harus mengikuti rumah gua yang emang lebih tinggi lagi. Kalaupun kalian tidak mau menaikkan rumahnya. Dan warnanya kalau bisa selaras. Ini kan karena di blueprint kan warna pohonnya gua ambil putih. Jadi nuansa pohonnya mengikuti si nuansa rumahnya. Dan beberapa jenis pohonnya gua ambil sama. Jadi itu putih yang di ujung putih. Nah itu putih juga. Nah modelnya juga gua ambil rata-rata sama. Jadi kebanyakan rata-rata yang ngambil tanaman yang panjang sama tanaman yang kotak. Jadi seolah-olah bagian jalannya ini. Nah nanti di bagian kiri kanannya dikasih bebatuan. Nah nanti di bagian pejalan ini gua kasihlah seperti ini. Jadi tempat berkumpulnya. Nah kayak gitu, simple, sederhana, tapi bagus karena dia sifatnya sekali lagi mendukung rumah, bukan berdiri sendiri. Dan pohonnya juga di pinggir, nggak di tengah.
ya, jadi tidak menghalangi indahnya rumah, itu intinya. Oke, ini contohnya nih, bikin aja minimalis kecil, nggak apa-apa, bagus. Ini arah ke farmnya, nah ini dibikin jalur kecil. Nah ini mungkin di sini ada ayunan gitu. Tadi setelah itu di bagian samping boleh dijadikan gudang, boleh dijadikan sebagai penyambung rumah. Nah kebetulan gue tidak dua-duanya, jadi gue ambil aja random, nggak masalah. Cuman sekedar jalur lurus aja, nggak apa-apa. Nah kayak gitu, ya. Ini salah satu contoh nih. Nah kalaupun nanti dipakai untuk prakteknya, jadi harusnya nanti di bagian sini tuh kalian bisa menambahkan yang lain-lain. Kalau ini nanti misalnya kalian hapus, nah kalian pindahkan dulu yang ayunan yang di ujung. Jadi nanti tinggal ambil aja yang bagian interior. Nah, nanti kalian ambil aja bagian halaman, terus ambil aja ayunan. Nah, gitu. Letakin di sini. Dan itu peletakannya tidak terlalu melulu sama, boleh random, boleh di mana aja. Asal dia emang nggak menutupi rumahnya. Gitu. Nah, nanti tinggal ditambahkan kayak lampunya. Nah, itu boleh. Di belakangnya kalau bisa ya, tidak menutupi depannya. Nah, terus nanti ditambahkan tanaman-tanaman kecil, jangan besar. Contohnya mungkin bisa kayak pot. Bisa kayak misalnya ini, kalaupun ada, nah, atau pohon yang ini, gitu, contohnya. Sekedar aja, nanti yang di samping mau tambahkan lampu, itu boleh. Sisanya bebas, kalaupun nanti kalian halang, itu juga bisa. Tuh ya, kalaupun tadi penasaran untuk masalah memberikan tembok, nah ini bisa nih dipakai buat nutupin. Nih contohnya, gue kasih di sini. Nah, gue taruh di sini, tuh. Nanti kalian tinggal poles, gampang. Kalau emang dijadiin gudang ya, contoh aja ini mah, gitu ya. Terus kita masuk ke yang contoh lagi yang lain. Nah ini gue masih ada di rumah gue yang blueprint untuk wilayah pedesaan. Nah cuman bagian depannya gue ganti seperti ini. Nah ini amat terinspirasi dari rumah teman kita yang kemarin. Tapi untuk bagian poin tipsnya ini masih di bagian bebas atau wilayah yang lepas. Jadi tidak terhubung sama si bagian. Ini contoh ini ya, karena emang gerbangnya ini ketutup, harusnya ini digeser sedikit, jadi di bagian garasinya dihapus. Nah ini digeser agak ke pojok, tidak menghubung ke farm, tidak menghubung ke bagian gerbang, jadi hanya sebatas tempat lepas aja. Nah boleh tuh, karena nanti pohonnya ada di pojok, bagian wilayah ini ada di pinggir-pinggir. Nah letakkan tuh pohon-pohon, misalnya kalian mau letakin pohon sakura, pohon yang tinggi-tinggi, pohon yang warna merah. Nah ini yang gua maksud, yang gua pernah review kemarin untuk bikin track kendaraan mainan. Nah dibikin model yang simple sederhana, nah, tapi nanti kelihatan alurnya. Nah, bisa nih diletakin seperti ini. Dan wilayahnya juga nggak besar, jadi ditutup sama si tanaman-tanamannya, kayak gini. Nah, mungkin di dalamnya kalian bisa kreasikan pakai terowongan kayak gini, kalaupun ada, misalnya dikasih kayak pohon kelapa kayak gini, atau tempat duduk kursi bagian taman kayak gini cukup. Di ujungnya kayak ada barbecue, kayak gitu. Simple, sederhana. Tapi kelihatan, oh ini ada mewahnya. Mewah itu dalam arti desain seninya ada. Nah, dibandingkan nanti kalau kalian harus menata, tapi apa yang ada terus dimasukin aja, nah itu sulit nanti diterjemahkan. Nah, setidaknya ini tidak menggunakan sepenuhnya lantai jalur halaman, karena di bawahnya kita pakai yang dasar ya, dasar tanah. Nah, tapi bagus, unik. Nah, gitu. Ini salah satu contohnya. Kalau gua tinggiin, nah kayak gitu modelnya. Nah, bisa ya. Ini gampang. Ini salah satu contohnya yang untuk versi random atau versi bebas, dibikin model kotak. Nah ada lagi, gue kasih contoh ke kalian. Nah ini ya, jadi ini blueprint yang kesekian yang udah gue desain. Sebenarnya sih kalau gue bikin rumah itu sulit, agak sulit kalau taman nih, lain-lain beda sulitnya. Jadi emang masalah keindahannya harus disesuaikan, toh juga kadang terhalang sama garasi kan, kalaupun di blueprint masih ada. Cuman ini salah satunya ya. Jadi ini adalah poin pertama. Jadi antara penghubung pintu dengan gerbang, ini gerbang, nah itu pintu. Jadi udah gua buat simulasinya. Nah ini ya, yang gua maksud itu penghubung antara gerbang rumah dengan pintu depan rumah. Dibagi ke 2 jalur. Nah, poin pertama tadi. Nanti kalian bisa kreasikan di bagian tengahnya, mau dijadiin sebagai taman. Nah, atau misalnya di bagian tengahnya kalian letakin model patung, apa aja boleh. Nah, untuk saran dari gua, kalian mulailah dari blok ketiga. Kalau ini blok kedua, nah itu mulailah dari blok ketiga. Karena saran dari gua, pintu masuk penglihatan orang paling depan itu akan terhalang kalaupun kalian mulai dari blok kedua. Jadi gua sarankan mulai dari blok ketiga, itu lebih aman.
Nah, baru nanti penambahan furniturnya di blok keempat. Nah, ini contohnya. Simpel aja kan, sederhana kayak gitu. Tidak terhubung sama si bagian farm, karena nanti kalian bisa buka cabang di sini, wilayah sini contohnya. Nah, karena kalian fokus ke bagian pintu, nanti bagian sampingnya bisa kalian putus ke wilayah garasi. Nih, ini 2 jalur nih, udah simpel kayak gini. Bagus, rapi gitu ya intinya. Dan satu lagi ada yang antara pintu dengan gerbang, yang bukan 2 jalur tapi 1 jalur. Ini contohnya. Jadi anggapan itu bagian depan rumah. Nah, terhubung dengan 1 jalur lurus langsung ke bagian gerbang. Anggapan itu gerbang ya setelah air mancur. Nah, 1 jalur ini dibiarkan aja, tapi nanti dikreasikan samping-sampingnya. Kebetulan di samping kanannya nggak bisa karena terhalang sama bangunan yang ini ya. Nah, jadi nanti di copy paste, jadi serupa modelnya kayak gini. Simple aja, tidak terlalu tinggi, tanamannya sama, dominan itu aja, tapi bisa digabungkan jadi bagus. Dan kalau untuk 1 jalur, gue rekomendasikan bagian depan furnitur yang kalian pengen pasang itu lebih dekat. Jadi nanti saat masuk kebelah 2 baru menyatu. Beda tempat yang tadi, yang ini dia menyatu dulu, kelihatan? Dia menyatu dulu, baru kebagi 2. Nah, kalau ini diperbesar, jadi makanya kenapa gua tambahkan blok jalan warna putih lebih besar ke kiri dan ke kanan. Nah, agar nanti bisa setelah masuk gerbang, nah belok dulu ke kiri atau ke kanan, baru menyatu. Nah, itu nanti dikreasikan. Nah, itu khusus untuk wilayah pintu yang di tengah. Nah, kalau pintu di pinggir boleh dibikin sama kayak gini, nggak apa-apa, tapi nanti tinggal dibelokin. Nah, gitu ya. Ini contoh aja. Contoh aja. Jadi kalau mengapa, jadi dari beberapa review kemarin, mengapa sebaiknya taman itu tidak terlalu tinggi, emang pada dasarnya agar rumahnya kelihatan benar-benar bagus, tidak terhalang oleh apapun. Dan emang sekodratnya taman itu nggak, sebisa mungkin jangan terlalu wah banget, agar nggak kalah saing sama rumahnya. Bagus model tamannya, bagus model rumahnya. Nah, percayalah, kalau kalian bikin taman yang terawat, modelnya rapi, nanti rumahnya pasti rapi. Yakin deh, coba aja. Mungkin dengan tips ini gue harapkan setidaknya kalian dapat ide, itu inspirasi atau insight lah. Jadi kalau bikin taman yang sebaiknya taman, lebih bagus yang minimalis, tapi bagus tapi rapi. Nah itu ya. Sekali lagi ini tidak ada di realnya karena ini semuanya blueprint. Cuman gue harap apa yang gue lakukan ini setidaknya bisa menjadi penambah ide buat kalian. Karena pada dasarnya di video ini gue harap pohon yang di depan, patung yang di depan, ya, dan model-model semua yang menghalangi rumah itu bisa dipinggirin. Nah, diprioritaskan tanaman-tanaman kecil ini yang di depan rumah. Tanaman-tanaman yang walaupun tinggi pun nggak banyak. Nah, setidaknya itu yang akan nanti mendukung bagusnya rumah kalian gitu. Oke? Nah, ini mungkin video tips dari gua, ya, guide lah minimal yang gua sarankan untuk membuat taman rumah. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan atau nggak ngerti juga, atau misalnya ada butuh bantuan gua, boleh hubungi gua lewat DM, di game, atau cantumkan di kolom komentar aja. Oke? Gua harap semoga ini bermanfaat, semoga ini bisa membantu kalian. Jangan lupa di like dan di share jika bermanfaat juga ya, jika berfaedah. Dan subscribe channel YouTube untuk tahu tips dan trik lainnya seputar rumah, apalagi di Undawn. Oke, thank you banget udah nonton sampai habis. Oce pamit, dadah!